قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال, suatu hari Bapak Ibu sekalian, Nabi mengutus sahabat yang mulia Muadz bin Jabal ke Yaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Sebagai apa? Muballighan anhu wa mufaqihan wa mualliman wa hakiman. Nabi mengutus Muadz ke Yaman itu sebagai muballigh. Muballigh orang cakap awak. Penyeru, dai. Mualliman, mengajarkan, pengajar. Dan dia sebagai hakim ketika itu diutus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan dari Muadz sebelum Muadz berangkat ke Yaman, Bapak Ibu sekalian, maka Nabi memperingatkan Muadz bin Jabal. Kata Nabi kepada Muadz, ya Muadz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Muadz, engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Engkau Muadz akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Siapa ahli kitab tu Pak, Bu? Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani. Jadi di Yaman itu dahulu adalah didominasi oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang ahli kitab. Maka Nabi berpesan kepada Muadz, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka yang pertama kali engkau dakwahkan, yang pertama kali engkau ajarkan kepada orang-orang tu syahadatu an la ilaha illallah. Engkau ajarkan syahadat la ilaha illallah. Ajaran itu. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu ajaran pertama kali dulu. Dan itulah dalil yang menjelaskan pentingnya dakwah tauhid, Pak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz, disambung dari Nabi, fa inhum ata'uka lidzalik fa'akhbirhum fa'alimhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. Kalau orang-orang ahli kitab tu namuh mengikuti engkau, namuh beraja dan meyakini tentang dua kalimat syahadat tadi, maka ajaran setelah tu kepada mereka tentang kalau Allah mewajibkan kepada mereka solat lima waktu sehari semalam. Jadi setelah dakwah tauhid tadi, Pak, dakwah syahadat dan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, setelah orang mengikuti itu, setelah orang meyakini itu, setelahnya mengucapkan, maka dia tahu ini kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Sudah tu alai cakap Nabi kepada Muadz, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka namuh mengarajuan salat yang 5 waktu tadi, fa'alimhum, maka ajaninya sampaikan kepada mereka annallaha aftaradha alaihim sadaqah, Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang mana zakat kau diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diagihan kepada orang yang miskin di antara mereka. Jadi setelah wajib zakat, wajib salat, maka setelah itu wajib zakat.
Kemudian nak cek Nabi lain, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka namuh yo mentaati engkau, namuh mengaluan zakat, fa iyyaka wa karaimal amwal, wa karaima amwal, maka hati-hati engkau atau jauhilah harato mereka yang baharago. Jauhi harato mereka. Jangan dirampas, jangan diambil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum. Dan berhati-hatilah kalian terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Berhati-hatilah kalian terhadap doa orang-orang yang terzalimi, yang taniayo, yang diambil haknya. Hati-hati dengan doanya. Bakok mereka itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang-orang yang terzalimi tadi, jamaah sekalian, indah ada hijab, indah ada penghalang antara doanya dengan Allah. Tidak ada yang menghalangi doanya dengan Allah. Maksudnya apa? Doanya tu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan di Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hadis ko paham Pak ya? Lebih bisa mengikuti urutan dari, semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, mengambil beberapa faidah dari hadis ko, menjalihkan kepada kita beberapa faidah yang insyaallah kita akan sampaikan. Faidah pertama Bapak Ibu sekalian, hadis yang berkenaan dengan pengutusan Mu'adz tadi memberikan faidah kepada kita, masyru'iyatu irsalid du'ati ilallah. Disyariatkan untuk mengutus dai dalam berdakwah, untuk berdakwah. Disyariatkan mengutus dai untuk berdakwah, menyeru kepada tauhid, ke syariat Pak. Kemana diutus? Kepada daerah-daerah yang memang jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat yang jauh dari tuntunan agama, masyarakat yang jauh dari tuntunan syariat, maka disyariatkan, bahkan diperintahkan kita untuk mengutus dai ke situ, untuk mendakwahkan mereka, untuk majan mereka beragama yang baik, untuk menjelaskan kepada mereka hak-hak Allah, untuk menjelaskan tuntunan Rasulullah, untuk menjalankan agama yang baik. Apa tujuannya? Supaya mereka mengenal dan selamat dari api neraka. Ini bentuk kecintaan kita kepada saudara kita, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau. Maka banyak di antara dai-dai kita, sebagai contoh, dikirim ke pedalaman-pedalaman, Pak. Ada kawan ketika masih kuliah, itu payahnya berdakwah, diutus ke pedalaman Kalimantan Wa, yang jarak tempuhnya saja dari kota itu luar biasa katanya. Jalannya yang begitu buruk, jauh dari keramaian, tidak berlampu. Ini diutus untuk berdakwah. Kalau mereka dakwah, Pak, tantangannya luar biasa. Aku baru terasa dakwah itu. Tapi kalau di kota-kota, itu banyak insyaallah dakwah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan zaman dahulu. Kalau dahulu dakwah itu di kampung lebih agama Islam tu di kampung lebih nampak, Pak, dahulu. Tapi kalau kini terbalik, di kota-kota kok lebih banyak dakwah, karena itu mudah dijangkau.
Maka disyariatkan kita untuk mengutus da'i, mengutus para muballigh. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di pesisir selatan ini ada yang namanya tadribud du'at. Tadribud du'at, persiapan da'i. Ya, untuk kita mempersiapkan, membekali mereka dengan ilmu agama, kemudian kita utus mereka untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid. Atau kita persiapkan para muballigh, mungkin kita utus mereka untuk belajar ilmu agama yang matang. Kemana diutus? Misalnya diutus ke Universitas Islam Madinah. Jadi pulang mereka siap untuk terjun berdakwah. Begitu cara yang bagus untuk mengirim, mempersiapkan da'i dan diutus ke daerah-daerah. Kemudian faedah yang kedua dijelaskan oleh Syekh, anna syahadata an la ilaha illallah awwal wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihi nas. Bahwa syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban pertama bagi setiap manusia. Untuk bersyahadat itu Pak adalah kewajiban pertama bagi setiap manusia. Orang yang kan masuk Islam, yang sebelumnya nyobat agama kafir, makanya harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian wahiyya awwalu ma yud'a ilaihi nas, dan syahadat la ilaha illallah adalah dakwah pertama sekali yang harus disampaikan kepada masyarakat. Bahwa syahadat la ilaha illallah merupakan dakwah pertama sekali yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah wa tarki ibadatin ma siwa. Bahwa makna dari kalimat la ilaha illallah, makna dari kalimat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Wa tarki ibadatin ma siwa, dan meninggalkan seluruh ibadah kepada selain Allah, meninggalkan seluruh ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan sekutu-sekutu. Itulah hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian faedah yang keempat, annahu la yahkumu bi islamil kafiri illa bin nutqi bisyahadatain. Bahwa orang-orang kafir ini belum dikatakan masuk Islam kecuali setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang-orang kafir itu Pak belum dinyatakan masuk Islam kalau ini hendak namuh mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau inyalah mengucapkan dua kalimat syahadat, baru inyo bisa dinyatakan sebagai orang Islam. Makasihnya apa? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau hanya meyakini Islam itu agama yang baik, mungkin ada yang mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan kita meyakini kok Islam itu baik, tapi inyo tidak namuh untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak namuh untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ini belum dikatakan sebagai orang Islam. Ini belum dinyatakan sebagai orang Islam. Sebagaimana terjadi kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Abu Talib. Abu Talib tu Pak Bu yakin inyo kalau agama yang nyebut dek keponakannya Nabi Muhammad benar. Yakin inyo, bukti yakinnya apa? Inyo membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan dek Nabi, inyo benarkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib indak namuh mengucapkan syahadatain.
Indak namuh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah hanya menjadi orang Islam? Ternyata tidak. Sampai Nabi ketika Abu Talib lah sakaratul maut, inya masih mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ternyata Abu Talib indak namuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan saja Islam kau baik, tapi indak namuh mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka inyo belum masuk dalam kategori Islam. Ini belum masuk ke dalam kategori Islam. Faedah berikutnya, faedah yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi ka hali ahli alkitab. Manusia ada yang inyo seorang qari, orang yang santi yang membaca Al-Quran. Inyo orang yang alim, inyo orang yang berilmu. Akan tetapi jemaah sekalian, la ya'rifu makna la ilaha illallah, inyo indak tahu makna dari kalimat la ilaha illallah. Itulah Pak Bu, banyak orang yang berilmu, inyo orang yang jenius, inyo orang yang cerdas, inyo orang qari, sentiang membaca Al-Quran lah di dalam kepala, tapi sejatinya inyo ndak tahu makna dari kalimat la ilaha illallah. Au ya'rifuhu wa la ya'malu bihi ka hali ahli kitab. Atau ada orang yang mengetahui ilmunya tapi indak namuh mengamalkan inti dari kalimat la ilaha illallah. Inyo lai berilmu tapi indak namuh beramal. Kau raba bayo ke Pak? Jadi ada yang pertama, inyo ndak berilmu, inyo lai orang cerdas, orang yang diberikan kejeniusan, tapi inyo ndak tahu makna la ilaha illallah. Atau yang kedua, inyo lai berilmu tapi indak namuh beramal dengan kalimat la ilaha illallah, seperti kondisinya orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani tadi jemaah sekalian. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab tu pada umumnya mereka tu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu. Akan tetapi mereka indak namuh mengamalkan ilmunya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah, mathalul ladzina hummilut tawra thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah memberikan perumpamaan orang-orang Yahudi itu Pak, seperti keledai, seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran. Sejatinya hanya sekadar membawa tapi indak bermanfaat. Keledai Pak kok dilataan baban di atasnya, bermanfaat tak baginya? Tidak ada manfaatnya baginya. Dilataan ilmu, tumpukan kitab di atas keledai, maka tidak ada manfaat baginya. Nah, seperti itulah perumpamaan orang yang berilmu tapi indak beramal. Maka itulah perumpamaan yang jemaah sekalian. Maka kita dituntut untuk berilmu tentang agama, dan kita dituntut untuk mengamalkan. Wajib kita untuk menuntut ilmu agama dan wajib kita mengamalkan. Itulah ciri khas orang Islam, yang ini dibarengi dengan ilmu diikuti dengan amalan. Maka jemaah sekalian, minta kepada Allah hidayah ilmu dan kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Minta kepada Allah. Maka setiap hari kita meminta kepada Allah, diperintahkan oleh Nabi SAW. Salah satu sunnah Nabi yang harus kita baca setiap pagi, kita meminta ilmu dan amalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Cukuppah ilmu saja? Tidak. Rezeki yang baik, kemudian amalan yang diterima. Karena antara ilmu dan amalan itu sejalan, Pak. Ilmu dan amalan sejalan. Jadi kalau hanya berilmu saja, hadir acok di majlis, tapi tidak pernah diterapkan ilmu, maka tidak ada gunanya ilmu yang telah kita peroleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Surau TV, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Faedah berikutnya, anna mukhatabatal alim laysat ka mukhatabatil jahil. Mengecek je orang yang berilmu indak sama jo mengecek dengan orang yang bodoh. Mengecek dengan orang yang berilmu indak sama jo mengecek dengan orang yang bodoh, orang yang jahil. Bakok model itu salah satu maknanya di situ Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi SAW mau utus siapa tadi? Mu'adz bin Jabal, magih tahu kepada Mu'adz tentang mad'unya, tentang target dakwahnya, orang-orang yang akan didakwahi. Magih tahu dek Nabi, wahai Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi orang dari kalangan ahli kitab. Maka ketahui Bapak Ibu sekalian, orang ahli kitab tu umumnya berilmu. Maka mendakwahi orang yang berilmu, tidak sama dengan mendakwahi orang yang awam, orang yang belum kenal dengan agama. Apa tujuannya Nabi magih tahu demikian? Supaya Mu'adz berhati-hati di dalam berdakwah, supaya Mu'adz memilih perkataan dan retorika yang bagus di dalam dakwahnya. Iko menunjukkan kepada kita, seorang yang ingin berdakwah harus paham dengan kondisi, situasi dan kondisi orang yang akan didakwahi, orang yang akan berdakwah. Siapapun jamaah sekalian yang ingin berdakwah harus paham dengan kondisi orang yang akan didakwahi. Cara mengecek je orang tua, Pak, Bu, cara mendakwahkan orang tua tidak sama je mendakwahkan bini doh. Kalau je bini yoleka bisa kau ndak namo diagaan kau doh, ndak namo dikecekin doh. Kama awak kau ngecek model itu, ndak mungkin. Maka pilihlah perkataan yang bagus. Ya, ibu-ibu pun model itu loh. Cara berdakwah kepada suami berbeda cara berdakwah kepada anak. Kok anak yoleka bisa dia kenyalah. Suka duduk ah. Ndak mau orang ajar doh. Kalaki model itu. Kalaki model itu. Ayah pajar, kenyalah duduk. Ndak mau orang agaan kau doh. Mungkinkah? Ndak mungkin. Maka seorang dai harus bisa memahami situasi dan kondisi orang yang akan didakwahi. Faedah yang ketujuh, At-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususan ad-da'i an yakuna ala basiratin min dini. Peringatan untuk manusia bahwa seluruh manusia wajib untuk menuntut ilmu agama. Seluruh manusia wajib untuk menuntut ilmu agama, khususan, lebih khusus lain orang yang berdakwah, para dai, para muballigh, ini wajib untuk menuntut
menuntut ilmu. Seluruh manusia wajib, Pak, Bu. Seluruh manusia wajib menuntut ilmunya. Siapapun inyo, baik presiden kah, gubernur kah, menteri, bupati, camat, wali nagari, wali kampung, wali alai, wali murid, ada wali lain, angku wali, wajib untuk menuntut ilmu agama. Tapi lebih khusus lagi seorang yang ingin berdakwah, maka inyo harus menuntut ilmu agama. Bakok mari itu. Karena kalau ingin berdakwah tu, Pak, kita akan menjelaskan kepada masyarakat, dan masyarakat tu akan bertanya nanti. Iya tak? Masyarakat bertanya nanti. Maka kalau kita tidak tahu dengan ilmunya, ditanya dek masyarakat beko tentang hukum perkara. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, tentu kita akan menjawab menurut logika saja oleh. Ya kok menurut ambo itu anda agak ya tu. Lah ibu boleh mah. Mahelok mah. Itu akibatnya. Kalau tidak mempunyai ilmu agama. Maka orang yang ingin berdakwah, orang yang Allah mudahkan untuk berdakwahnya harus menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu para dai itu tidak sama dengan menuntut ilmu orang yang hendak ingin berdakwah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, anna as-salata a'zamul wajibati ba'da syahadatain. Bahwa salat merupakan kewajiban yang paling besar. Salat merupakan kewajiban yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan kewajiban yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan setelah dakwah tauhid tadi, Pak, baru menjelaskan tentang solat. Nabi memerintahkan kepada Mu'adz, ajak orang kau dulu untuk mengucapkan syahadat, untuk memahami dua kalimat syahadat. Setelah tu baru ajaninyo solat. Jalehan kepada orang kau dulu tauhid, baru dijalehan tentang solat. Nah, siko menunjukkan kalau di dalam menuntut ilmu, Pak, dalam menuntut ilmu harus tadarruj. Tadarruj itu saketek bansuansu. Indak namuh melompek-lompek dah. Uduk alum selesai, nak payah langsung ke puasa. Atau hadir di ketika pembahasan uduk, tapi pembahasan tentang air tidak ada dibahas, tidak hadir dah. Maka tidak bisa. Menuntut ilmu tu harus saketek-saketek. Dan ketahuilah setelah syahadat, maka wajib kita mempelajari ilmu yang berkenaan dengan amaliyah harian awak. Solat kau amaliyah harian awak, Pak. Maka wajib untuk menuntut ilmu, harus berilmu baru beramal. Tahu awak tata cara solat yang baik, ba'a gerakan solat yang baik, ba'a bacaan solat yang baik, apa saja wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatalnya harus tahu. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita lah membahas tentang kini pembahasan fikih tentang zakat misalnya. Pembahasan tentang zakat, pembahasan kita tentang tafsir, tafsirnya surah Al-Baqarah. Tapi tata cara baudu alum mengerti leh. Maka tidak ada faedahnya Bapak Ibu sekalian. Maka disiko menunjukkan kalau dakwah Nabi dan ikut yang harus diikuti oleh kaum muslimin, dakwah harus saketek-saketek, dan yang menuntut ilmu pun harus sabar. Ayo saketek-saketek, Pak. Balik sekolah, Pak, SD dulu belajar kok mengaji, alif dibaca dulu, iqra' dulu, alif, ba, ta sampai ya. Sudah itu baru mulai menyambung-nyambung saketek-saketek, taba'a, abata, baru nyambung. Setelah itu agak lancar seketik lain, mulai masuk ke tasdid, mulai menjalakan tentang mad. Lagak lancar baru pegang Al-Quran. Jangan langsung melompek ke Al-Quran.
bingung mereka membacanya. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar di dalam menuntut ilmu. Kemudian dijelaskan faedah berikutnya, anna zakata aujabul arkani ba'da shalah. Zakat adalah kewajiban yang paling penting setelah salat. Kewajiban zakat adalah kewajiban yang paling penting setelah salat. Sebagaimana dirunut dijelaskan oleh Nabi, diurut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman. Kemudian faedah berikutnya, bayanu masrafin min masarifiz zakati wa humul fuqara wa jawazul iktisari alaih. Hadis tadi menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, atau penjelasan tentang zakat dan kepada siapa harus disalurkan. Penjelasan tentang zakat dan kepada siapa harus disalurkan. Di dalam hadis kok dijelaskan kalau zakat diberikan kepada, kata Nabi, ta'khudhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil zakat itu dari orang kaya di antara mereka, kemudian diagihkan kepada orang yang fakir, yang miskin di antara mereka. Di situ menjelaskan kalau ingin memberikan zakat, boleh kita khususkan saja kepada orang fakir miskin. Boleh zakat itu diberikan hanya kepada orang fakir miskin saja. Ada berapa orang yang berhak menerima zakat? Ada 8. Tapi boleh kita hanya mengkhususkan kepada orang yang fakir miskin saja. Bukan berarti yang lain tak boleh. Kalau inginnya memberikan zakat kepada orang fakir miskin saja, maka sudah cukup. Misalnya di kampung ada ciri-ciri 8 asnaf tu yang berhak menerima zakat tu ada di kampung awak. Maka boleh awak ambil satu saja dari mereka, orang yang fakir miskinnya. Boleh. Ya, mencukupkan dengan hal demikian. Tapi kebanyakan kita Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya berzakat tu atau diajang seketik-seketik ke orang-orang yang berhak tadi. Saya berzakatnya, keluar zakatnya enggak 2 juta, hanya 10.000 seorang. Atau nyagih 1.000 seorang. Atau ada yang menyelisih, nyewalin gagan sarung. Kok pitih dia agihan habis capek dia nyok. Agihan lah ken sarung boleh bisa dimanfaatkan. Itu tidak benar cara memberikan zakat. Baca caranya, agian kepada orang tu pitih, ya sudah pitih dia agian. Oh ini kok kamu pagunon silahkan, kok kamu balanjon silahkan. Makanya caranya tadi kalau memberikan zakat boleh awak magih kepada seorang saja. Kepada seorang orang saja agian. Apa tujuannya Bapak Ibu sekalian? Ketika kita berikan kepada orang saja, misalnya ada kini piti 2 juta kok. Agian kepada seorang kok. Dengan piti 2 juta kok mudah-mudahan ini bisa menjadikan modal dek inyo. Yang mana tahun baisu inyo indak berhak menerima zakat. Bagok itu. Nyalah ada pencariannya. Alah ada mata pencariannya. Maka inti di antara hikmah dari zakat itu Bapak Ibu sekalian untuk mengurangi kemiskinan. Untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mal illa bi ridha sahibihi. Bahwasannya indak boleh mengambil zakat tu dari harta yang paling dicintai di orang tu dah. Indak boleh mengambil zakat dari harta yang paling dicintai di orang. Illa biridha sahibihi, kecuali kalau orang tu ridha. Di dalam Islam tu Pak ada namanya amil zakat. Yang ini bertugas untuk memungut zakat, mendatangi orang-orang kaya dan diambil hartanya yang dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau ini mengambil harta tadi, tidak boleh mengambil yang paling rancak dah. Contoh, ini ada bazakai padi. Ya, zakat padi. Panen padi sampai 1 nisab, maka tidak boleh mengambilnya yang paling rancak dah.
Ti yang mana ambil? Ndaklah yang paling buruk dah, tapi yang menengah. Indak terlalu rancak, indak pula terlalu buruk. Kecuali kalau orang yang punya tadi inyo ridha, baru boleh. Ridha inyo kau ambil lah nak rancak kau. Kada 3 karung, buat lah padi 3 karung kau nampak yang rancak mah, nam boneh-boneh saja. Maka diperbolehkan. Tapi batasannya kalau ambil zakat tadi, inyo boleh ambil zakat tu yang sedang. Indak boleh terlalu rancak dan indak juga terlalu buruk.